Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walladhi amarana bita'atihi fi kulli makan wa fi kulli zaman, wa amarana yukabbiruhu bitakbir. Alhamdulillah walladhi sakhkhara lana li'amalis sholih. Walhamdulillah walladzi razaqana bifahmin nabi. Wa nusallimu ala rasulina al-imamul karim wa rasulil karim sallallahu alaihi wa alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah jami'a, insyaallah. Selepas kita Aidul Adha dengan seluruh rangkaiannya, maka setiap sudah melakukan rangkaian ibadah, mari kita selalu perhatikan ujung dari ibadah itu, yakni memperhatikan apa asarnya, apa bekasnya ibadah itu pada diri kita. Kalau buah, apa samaratnya, apa buahnya ibadah itu, apa pengaruhnya. Dalam Al-Quran ada disebutkan, tidak salah, surah Al-Fatih itu ya, ketika kita sudah sholat, ada orang itu ada nampak min atharis sujud, bekas atharus sujud, bekas-bekas sujud. Jadi sudah sholat itu salah satu yang diminta supaya ada bekas sujud, ada pengaruh sujud. Tapi bukan pengaruh sujud ini yang hitam ya, karena banyak orang itu hitam, ada juga yang tidak hitam. Mungkin banyak sebab itu yang hitam. Satu, memang kulitnya jenis mudah terkelupas. Yang kedua, model sujudnya terlalu bertumpu pada di kepalanya. Yang ketiga, tempat sujudnya. Jadi bekas itu bukan yang hitam, bukan. Tapi kalau ada memang berbekas begitu, jangan juga dicela, tapi jangan dibanggakan. Apalagi sengaja gosok-gosok supaya hitam jidatnya. Dia bilang, wah hebat ini orang rajin sujud. Apalagi sengaja terlapu-lapu supaya hitam jidatnya. Bukan itu. Ada asar sujud, maka itu sebuah ibadah mesti ada asar, ada bekas, ada pengaruhnya sesudah ibadah itu dilakukan. Ya, nampak wajah lebih cerah, pengaruh sujud. Kalau ini yang penghafal Quran, sesudah baca Quran itu, sudah baca ayat, ada namanya asarul qiraah, bekas bacaannya. Apa bekas-bekas bacaannya itu yang tersisa pada dirinya? Masa baca ayat baru ayat itu
tidak mempengaruhi pikirannya, tidak mempengaruhi akhlaknya, tidak mempengaruhi jiwanya. Mestinya Quran ini yang kita baca ada pengaruh. Jadi ibadah itu ada 3 kan, selalu diperhatikan: memulai sebelum ibadah, pada saat beribadah, dan yang ketiga sesudah beribadah. Kalau ibadah Pak tidak memberi efek pada diri kita, curigai itu ibadah tak? Curigai. Jangan-jangan satu tidak begini maunya, ini ibadah baru begini secara aku kerja. Karena setiap ibadah itu kalau benar, kita Imam Ibnu Rajab Al-Hambali itu menulis sebuah pesan bagus sekali itu. Kalau kita sudah beribadah, kata beliau, innal hasanat al-hasanatu ba'daha. Sesudah berbuat kebaikan, yang namanya hasanat, kebaikan, pasti buahnya al-hasanat, pasti buahnya kebaikan. Jadi kalau ada orang beribadah, rajin ibadahnya, tapi tidak bertambah baik akhlaknya, tidak bertambah baik penampilan dirinya di hadapan Allah, curigai ibadah itu. Mungkin niatnya tidak benar, caranya melakukan tidak sesuai dengan maunya Allah. Nah, kan seperti sholat ya, apa pengaruh sholat? Sholat itu Allah katakan apa itu? Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesudah sholat hasilnya ya harus bisa mencegah kekejian dan kemungkaran. Kalau tambah rajin sholat, tambah banyak tong kemungkarannya. Bukan sholatnya yang salah, bukan. Setiap ibadah yang Allah tuntunkan buat kita, itu Allah punya hikmah di belakangnya, Allah punya maksud di belakangnya. Kita bertahara, pasti Allah punya mau. Diulang itu berudu, pasti ada Allah punya maksud. Nah kalau tidak berpengaruh itu wudu tak dalam diri kita, ada masalah itu. Salat ada efek apa? Tanha anil fahsya wal munkar. Semua ibadah Pak sebenarnya ujungnya, perhatikan ujungnya, perhatikan samaratnya, perhatikan buahnya, perhatikan nanti asarnya. Karena itu Nabi menghargai Pak dari rangkaian ini, akidah, ibadah, akhlak dan muamalah. Apa yang Allah paling nilai, paling tinggi nanti timbangannya di akhirat, yang paling bagus akhlaknya. Mohon Pak jangan diarti itu akhlak yang basa-basi dengan manusia baru penampilan itu, bukan. Keseluruhan penampilan diri kita, baik di hadapan Allah, di hadapan nabinya, di hadapan orang tua, di hadapan guru, di hadapan tetangga, dan secara keseluruhan, itu buah dari ibadah, dan itulah akhlak.